Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Fortuna Carmel Ngobelen dengan NIM 2011011. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya akan mengklasifikasi data karyawan untuk menentukan jadwal kerja menggunakan metode decision tree. Nah, yang pertama cara kerja dan flowchart-nya. Nah, di samping ini menunjukkan proses-proses yang terjadi di dalam sistem. Diawali dengan menginputkan data yang akan dipakai untuk membuat pohon keputusan. Nah, dari sini dia mulai dari start, kemudian input data trainingnya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah memilih atribut. Nah, di bagian sini memilih atribut, kemudian menentukan atribut hasil dan atribut-atribut yang telah dipilih pada bagian di sini. Oke, selanjutnya, nah ini gambar data yang diinput pada websitenya. Nah, setelah data diinputkan, data akan ditransformasi dan diproses untuk menghasilkan pohon keputusan. Pohon keputusan akan terbentuk jika data yang diinputkan adalah data yang memang mempunyai pola tertentu dan mempunyai jumlah yang cukup besar. Jadi ini adalah data-data karyawan yang akan ditransformasi. Nah, berikut ini pohon keputusan. Pohon keputusan terdiri dari 4 atribut yang menjadi node. Node dilambangkan dengan kotak berwarna coklat, sedangkan daun dilambangkan dengan kotak berwarna hijau. Atribut-atribut yang menjadi node antara lain umur, jadi ini umur, jenis kelamin, pendidikan, dan level. Oke, itu dia menjadi nodenya. Sedangkan anggota atribut umur ditransformasi sehingga hanya menjadi tiga anggota, yaitu umur 1, umur 2, dan umur 3. Jadi anggotanya itu ada umur 1, umur 2, dan umur 3. Seperti yang terlihat di pohon keputusan ini, ada umur 1, umur 2, dan umur 3. Oke, selanjutnya. Nah, setelah pohon keputusan terbentuk, data-data yang belum mempunyai jadwal kerja. Kemudian proses pembentukan jadwal baru akan dimulai. Jadwal kerja yang baru dibentuk berdasarkan rule-rule yang mempunyai nilai akurasi tertinggi. Jadi ini dilakukan data pengujian terlebih dahulu sesuai bulan dan tahun 2011. Jadi ada data penguji tahun Januari 2011, data penguji bulan Februari tahun 2011, data penguji bulan Maret, bulan April, Mei, dan Juni. Jadi pada data penguji Januari itu ada 100%, dan Februari itu 75%, sedangkan Maret itu 92%, April juga 92%, Mei juga 92%, dan yang terakhir Juni itu 75%. Nah, jadi berikut rule-rule yang dipakai untuk membuat jadwal kerja baru di atas. Nah, itu jika umur sama dengan umur 3, maka jadwalnya B. Umur 2 dan jenis kelamin laki-laki, maka jadwalnya A. Umur 2 dan jenis kelamin perempuan, maka jadwalnya B. Umur 2 dan pendidikan SMA, maka jadwalnya A. Sedangkan umur dan pendidikan SMK dan level junior, maka jadwalnya A. Yang terakhir, umur 2 dan pendidikan SMA dan level senior, maka jadwalnya B. Oke, sekian dari jadwal kerjanya. Nah, untuk penghitungan jadwal secara Excel-nya, nah di sini ada tabel data karyawannya. Bisa terlihat ada NP, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, level, lama kerja, kesehatan, dan jadwal. Nah, setelah data-data diinputkan, data ini diinputkan, data ditransformasikan untuk menghasilkan pohon keputusan.
pohon keputusan akan menghasilkan rule-rule yang akan digunakan untuk membentukkan jadwal kerja yang baru. Jadi dari data ini dia ditransformasi. Nah, transformasi itu atau diubah. Nah, hasilnya menjadi ini jadwal kerja yang baru yang terbentuk. Nah, itu dia mengambil NP nama dan jadwal. Jadi rule-rule yang terbentuk untuk jadwal baru itu bisa terlihat pada tabel jadwal kerja baru ini. Nah, jika umur 3 maka jadwalnya B. Jika umur 2 dan jenis kelamin laki-laki maka jadwalnya A. Jika umur 2 dan jenis kelamin perempuan maka jadwalnya B. Jika umur 2 pendidikan SMA maka jadwalnya A. Jika umur 2 pendidikan SMK dan levelnya junior maka jadwalnya A. Dan jika umur 2 pendidikan SMA dan level senior maka jadwalnya B. Oke, sekian untuk perhitungan manual Excel-nya. Selanjutnya untuk MATLAB-nya. Ini bisa dilihat untuk skripnya, dan ini adalah hasil kelasnya. Oke, sekian saja dari saya untuk klasifikasi data karyawan untuk menentukan jadwal kerja menggunakan decision tree. Terima kasih.